Rusia semakin rajin pamer kekuatan nuklirnya. Dunia was-was, rival-rival Moskwa pun mulai waspada dengan gebrakan-gebrakan tak terduga Vladimir Putin. Dari rudal jelajah Burevestnik hingga torpedo drone berkekuatan nuklir Poseidon sudah membuat Amerika Serikat gerah. Langkah Putin itu pun memicu Donald Trump bereaksi di sosial media pribadinya soal uji coba nuklir Amerika Serikat. Sejak akhir Oktober 2025 lalu, Rusia semakin gencar memamerkan taring-taring nuklir andalannya. Lantas, apa saja senjata nuklir yang dimiliki Rusia? Rusia mirip Amerika Serikat yang memiliki postur nuklir di 3 matra atau triad nuklir, darat, laut, dan udara. Dan pertama, mari kita bahas persenjataan nuklir Rusia di darat. Senjata nuklir darat milik Rusia yang pertama kita bahas adalah rudal Sarmat atau Satan II. Nama resmi rudal Sarmat adalah RS-28 Sarmat yang pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2014. Melansir dari Euronews, rudal Sarmat diciptakan untuk menggantikan RS-20V Voyeveda, rudal yang dibuat 30 tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan oleh peneliti senior Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI, Matt Korda, kepada Euronews. Melansir CSIS, rudal Sarmat termasuk sebagai rudal balistik antar benua atau ICBM bertenaga nuklir. Sarmat memiliki diameter 3 meter dan panjang sekitar 35,3 meter dan berat 208.100 kg. Rudal Sarmat bisa membawa muatan ledak hingga 10.000 kg. Media Rusia melaporkan rudal Sarmat bisa membawa hingga 16 hulu ledak nuklir yang dapat ditargetkan secara independen. Rudal Sarmat digerakkan dengan nuklir berbahan bakar cair secara 3 tahap. Senjata nuklir ini bisa diluncurkan sejauh 10.000 hingga 18.000 km. Senjata nuklir kedua adalah rudal ICBM Oreshnik atau dalam bahasa Rusia berarti pohon hazel. Al Jazeera melaporkan Pentagon menduga desain rudal ini berasal dari rudal ICBM RS-26 Rubex. Dengan kecepatan hipersonik hingga 5 Mach, rudal Oreshnik bisa bermanuver di tengah penerbangan, membuatnya sulit dilacak dan dicegat. Rudal Oreshnik dilaporkan bisa membawa 3 hingga 6 hulu ledak nuklir yang dipandu secara independen. The Center for Arms Control and Non-Proliferation mencatat, Oreshnik bisa menempuh jarak 620 hingga 1860 mil. Namun sumber Rusia menyebut rudal ini bisa mencapai jangkauan hingga 3.100 mil atau sekitar hampir 5.000 km. Cyril Gloguen, mantan atase Angkatan Laut dan Militer Rusia melaporkan, rudal Oreshnik memiliki panjang 6-8 meter dengan diameter 53 cm dan berat peluncurnya 2,3 ton. Selanjutnya, mari kita bahas persenjataan nuklir Rusia di laut. Andalan Rusia di laut yang pertama adalah drone laut atau torpedo bawah laut tak berawak Poseidon. NATO menyebutnya sebagai kanyon, sementara Putin mengeklaimnya sebagai doomsday weapon atau senjata kiamat yang digadang-gadang kekuatannya melampaui rudal terkuat Rusia Sarmat. Torpedo bawah laut ini baru saja diuji coba oleh Rusia pada Rabu 29 Oktober 2025 lalu. Melansir dari Reuters, drone Poseidon memiliki panjang 20 meter, diameter 1,8 meter, dan berat 100 ton. Dengan kekuatan nuklirnya yang memberikan jangkauan tak terbatas, kecepatan dan kedalaman, drone itu membuatnya memiliki kemampuan siluman. Kekuatan torpedo ini semakin mumpuni dengan disematkannya teknologi robotik pada senjata laut dalam itu, menjadikannya senjata otonom tingkat tinggi. Euronews melaporkan drone Poseidon memiliki panjang 20 meter, diameter 1,8 meter, dan berat 100 ton. Drone bawah laut ini bisa melaju dengan kecepatan sampai 54 knot atau sekitar 100 km per jam dan dapat mencapai kedalaman 1000 meter di bawah laut. Melansir dari Newsweek, Poseidon memiliki daya ledak hingga 100 megaton. Kekuatan ledaknya itu diklaim bisa menghancurkan sebuah negara. Sebagai perbandingan, bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima hanya bermuatan 15 kiloton nuklir. Dampak ledakannya pun tak main-main. Karena hulu ledak Poseidon diduga termasuk dalam bom kobalt, maka kontaminasi radioaktifnya bisa berlangsung hingga lama.
NukeMap memproyeksikan satu ledakan Poseidon bisa membuat area seluas 1.700 kali 300 km tidak dapat dihuni karena dampak radioaktifnya bisa memicu tsunami nuklir. Senjata nuklir bawah laut kedua milik Rusia adalah kapal selam Khabarovsk yang baru diluncurkan pada Sabtu 1 November 2025. Kapal selam Khabarovsk bukan kapal selam biasa. Dirancang oleh Biro Desain Pusat Teknik Kelautan Rusia, Rubin, kapal selam ini ditujukan untuk menangani misi angkatan laut yang melibatkan senjata bawah air modern. Kapal selam nuklir ini juga diperkuat dengan sistem robotik untuk mendukung misi tempurnya, termasuk mengendalikan drone torpedo Poseidon. Dengan sistem propulsi atau penggerak dari reaktor nuklir, Khabarovsk bisa bertahan di bawah air lebih lama. Melansir dari Sputnik, kapal selam ini memiliki panjang 113 meter, lebar lebih dari 12 meter, dan diameter sekitar 10 meter. Saat di bawah air, Khabarovsk bisa mencapai berat lebih dari 10.000 ton. Khabarovsk bisa melaju hingga 59 km per jam dan tidak memiliki batasan jangkauan karena digerakkan oleh nuklir. Kapal selam ini bisa menyelam hingga 500 meter di bawah laut dan tidak muncul ke permukaan selama berhari-hari, sekitar 90 hingga 120 hari. Senjata nuklir laut Rusia ketiga adalah kapal selam nuklir generasi keempat yang dirancang untuk membawa berbagai jenis rudal jelajah dan torpedo YSNM. Melansir dari Army Recognition, YSNM memiliki panjang 130 meter, lebar 13 meter, dan berat 8.600 ton di permukaan, sementara di bawah air menjadi 13.800 ton. YSNM bisa menyelam hingga 600 meter di bawah laut dengan kecepatan maksimum 30 knot. Kapal selam ini bisa membawa 64 awak dan menggunakan reaktor nuklir KTP-6 185SP. Dilengkapi dengan 8 silo, YSNM bisa membawa 32 rudal. Rudal yang bisa dibawa meliputi 3 M22 Zircon, P800 Onyx, dan 3 M14 kaliber. Selain rudal, YSNM juga memiliki 10 tabung torpedo 535 mm. Kekuatan nuklir terakhir Rusia ada pada persenjataan nuklir udara. Senjata itu adalah rudal Burevestnik yang dalam uji coba terbarunya mampu menempuh jarak lebih dari 14.000 km dan mampu bertahan 15 jam tanpa henti. Presiden Rusia Vladimir Putin begitu membanggakan rudal yang punya arti burung badai itu. Burevestnik adalah rudal jelajah bertenaga nuklir yang ditembakkan dari darat dan mampu terbang rendah. Keunggulan rudal ini ada pada tenaga penggeraknya yang berasal dari nuklir dan juga mampu membawa hulu ledak nuklir. Rudal itu diluncurkan ke udara dengan roket kecil berbahan bakar padat untuk mendorong udara di dalam mesin yang berisi reaktor nuklir. Berdasarkan pernyataan Putin, rudal ini bisa menempuh jarak 14.000 km dan berada di udara selama 15 jam. Douglas Berry dan Henry Boyd dari Institut Internasional Studi Strategis menduga Burevestnik bisa menempuh jarak hingga 20.000 km. Sementara Nuclear Threat Initiative memperkirakan rudal ini berpotensi bisa terbang selama berhari-hari. Semua persenjataan nuklir Rusia itu menempatkan negara beruang merah itu berada di puncak sebagai negara dengan kekuatan nuklir terbesar. Rusia juga memegang posisi teratas sebagai pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia dengan 5.459 hulu ledak nuklir. Sementara 1.718 hulu ledak diantaranya siap diluncurkan dari udara, darat, dan laut. Dan sisanya disimpan untuk cadangan atau dipensiunkan. Semua perlombaan nuklir itu merupakan warisan perang dingin, bab lama yang tampaknya kembali terbuka di tengah ketegangan yang membara antara Amerika Serikat dan Rusia. Bagi Rusia, tandingan utama mereka mungkin adalah Amerika Serikat dengan kekuatan triad nuklirnya. Namun di tengah ketegangan dan konflik, haruskah suara senjata menggema lebih lantang daripada bahasa-bahasa diplomasi? Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.